Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayolah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kita semuanya diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melanjutkan pelajaran bahasa Arab kita. Dan mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ilmu yang bermanfaat, amal ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, keberkahan dalam ilmu, keluarga, dan harta kita. Kemudian salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan pelajaran kita. Pada malam hari ini kita akan bahas tentang naibul fa'ili. Naibu artinya pengganti, fa'il pelaku. Kayak mana ya, Qra? Fadhal. Mana yang lain? Ustaz Selamat. Abu Umar. Baik. Mudah-mudahan dimudahkan semua. Bismillah. Naibul fa'il. Naibul fa'ili dibaca. Mudah-mudah bilai. Naibul fa'ili rumusnya nunfa. Ialah isim rafa jatuh setelah fi'il mabni majhul dan menempati posisi fa'il. Misal qudiyal amru. Ya, bacanya dari sini. Yang dari kiri dulu, kiri antum. Misal qadallahu. Oh iya boleh. Dari dari kanan dulu ya. Dari kanan antum qudiyal amru baru asluha gitu ya. Nah, sahih. Qudiyal amru asluha qadallahu al-amra. Nah, terjemahkan cuma Pak. Bisa?
Nggak dicek dulu, nggak murajaah dulu di rumah. Mana qada menetapkan, kalau qudiya ditetapkan gitu ya, karena dimajhulkan, pasif, nggak ada pelakunya. Kalau qadallahul amra, berarti Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan urusan. Kalau qudiyal amru, urusan itu telah ditetapkan, atau perkara itu telah ditetapkan. Lanjut. Qutila ashabul ukhdudi. Qutila ashabul ukhdudi. Apa itu? Ya, sampai dulu. Asluha qatalallahu ashabal ukhdudi. Nah, apa terjemahannya? Mamana qatalallah, Allah telah membinasakan gitu ya. Allah telah membinasakan ashabal ukhdud. Mamana ashabal ukhdud? Pembuat parit ya, kisah gulam ya, kisah gulam atau kisah bayi ya, bayi yang bisa berbicara. Ini disebutkan dalam Al-Quran dalam surat apa nih? Naam, Al-Buruj. Kalau qutila ashabul ukhdud, dibinasakan pembuat parit. Boleh ya? Oke, lanjut. Sidal ghazal. Nah, Ashab soda as-soadu. Soda as-soidu al-ghazal. Ini nak kasih tahu ya. Kalau ada huruf di atas ini, bulutan ini kayak iya gitu. Yang kayak hamzah itu, hamzah. Kan di atas kayak huruf iya gitu ya. Kalau dalam kaidah imla'nya namanya ya nabroh. Ya nabroh. Dia bukan iya tapi mirip ya. Biasanya nanti ditulis di atasnya ya huruf hamzah, yang sering huruf hamzah. Dan kalau nanti hamzah ditulis di atas ya nabroh ini, maka dipastikan harokatnya kasroh. Yang i-nya i, ya. Kalau ada hamzah ditulis di atas ya nabroh, namanya ya nabroh, mesti berharokat kasrah. Itu kaidah imla'nya. Dapat nggak? Kata soidu, sodasaidu. Nah, yang hamzahnya itu, huruf hamzahnya kan ditulis di atas lengkuan itu kan. Nah, itu namanya ya nabroh. Kalau hamzah ditulis di atas ya nabroh, maka dipastikan harokatnya kasroh, walaupun dia tidak berharokat. Ini kaidah imla ini. Nah, jadi nanti antum mau baca kitab ketemu hamzah di atas ya nabroh, harus dibaca kasroh. Sebagaimana kalau hamzah ditulis di atas waw, maka dia harus dibaca dhammah. Ya. Hamzah ditulis di atas waw, itu mesti dibaca dhammah. Baik.
Mamana sadas saidu al-ghazala as-said, mamana as-said seorang pemburu menangkap kijang, ghazal kijang. Kemudian mazulnya sidal ghazalu, kijang itu ditangkap. Atau memburu boleh juga ya, sada memburu. Seorang pemburu memburu kijang. Kalau sidal ghazalu berarti kijang itu diburu. Kijang itu diburu. Gimana? Bukan sida. Nanti anak tuliskan. Kenapa dia? Ini sebenarnya sudah kita pelajari di al-fi'lu bin nadhari ila ma'mulihi. Ya, cuma mungkin jarang meroja ya. Nantilah kita bahas. Baca dulu. Fil baiti suratul Baqarah. Ashab yaqra'ul muslimu fil baiti suratul Baqarah. Apa itu artinya? Yaqra'u, mana yaqra'u? Membaca. Al-muslimu satu itu mufrad. Seorang muslim. Kalau jamaknya muslimuna baru kita artikan orang-orang muslim. Kalau muslimu berarti satu orang muslim. Seorang muslim membaca fil baiti, di rumahnya surat al-Baqarah, maka dimajhulkan dikarenakan naibul fa'ilnya isim muannas. Surah itu ya, surah itu isim muannas, maka fiilnya juga diambil yang muannas, maka menjadi tuqra'u fil baiti suratul Baqarati, dibaca di dalam rumah surat Al-Baqarah, atau surat Al-Baqarah dibacakan di dalam rumah, seperti itu. Lanjut Pak. Tuktabur risalatu. Asluha yaktubu Muhammadun al-risalata. Nah ini insya Allah bisa langsung terjemahkan. Coba, mana terjemahkan? Muhammad membaca surat. Yaqra'u membaca. Muhammad menulis surat. Nah, kemudian tuktabu ar-risalatu, surat telah ditulis. mantap. Tuqamu dauratu al-lughatil arabiyyah. Asluha yuqimul ma'hadu. Nah, dauratal lughatil arabiyyah. tes. Terjemahannya nama-nama had. Nah, aqama yuqimu, aqamas shalah, aqamus shalah apa artinya? Menunaikan salat atau melaksanakan salat. Nah, sama itu. Yuqimu al-ma'hadu. Terus dilaksanakan bahasa. Ini contoh-contohnya, penjelasannya.
penjelasan. Fa'il dibuang karena sudah diketahui atau tidak diketahui. Lalu fi'il dibuat mabni majhul. Lalu maf'ul dijadikan naibul fa'il. Jika fi'il yang mempunyai maf'ul lebih dari satu, maka yang pertama dirofa sebagai naibul fa'il, sedang yang lainnya tetap masuk sebagai maf'ul bih. Misal, u'tiyan najihu jaizata, asluha aqta al-ustadu an-najiha jaizata. Apa itu? Aqta, mana aqta? Memberikan. Najiyah, mana najiyah? Orang yang menang, orang yang sukses, orang yang menang aja lah. Orang yang berhasil juga bisa. Hadiah, jaizatan hadiah. Kemudian u'tiya, diberikan kepada yang menang hadiah. Sebutkan dulu yang naibul fa'ilnya. Orang yang juara diberikan hadiah. Nah, itu dia. Lanjut. Naibul fa'il dapat berupa 4 macam, yaitu 1. Ismun mu'rabun, seperti misal di atas. 2. Ismun mabniyun, misal yuridtum, asluha darabakum ar-rajul. Mana tuh? Terjemahkan. Yuridtum, Kalian dipukul. Asalnya fa'ilnya dulu sebutkan. Kalian dipukul seorang laki-laki. Fa'ilnya dulu biar enak. Fa'ilnya siapa itu? Seorang laki-laki memukul kalian. Nah, itu dia. Yuqatalu alladziina kafaru, asluha yuqatilu al-muslimuna alladziina kafaru. Qatala yuqatilu artinya memerangi. Orang-orang kafir diperangi. Nah, tas. Artinya Kaum muslimin memerangi orang-orang kafir. Nah, tas. Enak ya? Kayak gitu terjemahkannya enak. Lanjut. 3. Udah mulailah latihan-latihan terjemahkan ya. Ngirab sudah mulai bisa, tuh tinggal melatih terjemahkan. Nah, sekarang ini harus coba sedikit dulu. 3. Masdarun muawwalun, dari anna ditambah dari an ditambah fi'lun mudhari'un atau an ditambah anna ditambah ismuha ditambah khobaruha
Misal yu'rafu annaka najihun sama dengan yu'rafu an tanjaha, sama dengan yu'rafu najahuka. Yu'rafu, mana yu'rafu? Diketahui. Annaka, bahwasanya kamu. Nah, sukses atau berhasil. Sama semua, maknanya sama. Ya, tiga-tiga itu sama. Yu'rafu annaka najihun. Nah, di sini masdar muawal dari anna, isimnya dan khobarnya itu menjadi naibul fa'il. Dan yang di tengah yu'rafu an tanjaha, masdar muawalnya dari an tanpa fi'il mudhari'nya. Nah, yang ketiga yang sebelahnya itu yang aslinya yu'rafu najahuka. Najahun itu kan masdar. Masdar dari kata najah yanjahu, najahan gitu deh, atau najahan, najihun. Terus Walima anna Muhammadan sabirun, sama dengan ulima an yasbira Muhammadun, sama dengan ulima sabru Muhammadin. ulima, mana ulima? Nah, diketahui bahwasanya Muhammad seorang yang salah. Nah, lanjut. 4. Masdarun sorikun. Nah, Misal fa'idha nufikha fis suri nafkhatun wahidatun asluha fa'idha nafakha israfilu fis-suri Bisuri nafakhatan wahidatan. Apa itu? Maka Apabila ditiup, nufikha ditiup. apabila ditiup Trompet sekali tiupan. Ya, nafakhotun masdar dari nafakho. Ya, nafakho yanfahu nafkhotan. Baik, sudah ya. Untuk sementara bacanya sampai situ dulu, karena mau jelaskan. Baik, ayyuhal rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Barakallahu fikum. Sebagaimana dulu pernah Anda sampaikan, naibul fa'il ini erat hubungannya dengan fa'il. Ya, erat hubungannya dengan fa'il. Karena itu kalau antum perhatikan contoh-contoh yang tadi sudah dibaca, disebutkan awalnya ada fa'ilnya, kemudian yang kedua fa'ilnya itu tidak ada, maka fi'ilnya dirubah menjadi mabni lil majhul. Seperti contoh qadallahu al-amra. Qadallahu al-amra. Kalau kita i'rabkan qada fi'il madi mabni 'alal fathi muqaddara li'annahu fi'il mu'tal akhir. Fi'il mu'tal akhir.
Fi'il apa nih? Naqis. Ya. Lam fi'ilnya yang berupa huruf ilat itu fi'il naqis. Ini sudah kita pelajari juga ini. Kemudian Allahu fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhamma li'annahu ismul mufradi. Al-amra maf'ulun bihi mansubun wa 'alamatu nasbihi al-fathah atau 'alamatu nasbihi fathatun li'annahu ismul mufrad. Ini kalimat standarnya. Ada fi'il, ada fa'il. Ada kata kerja, ada pelakunya, ada objeknya. Ya, Anda tulis lah ya. Kapan beli yang wireless? Biar nggak banyak-banyak yang berurai-urai seperti ini. Ini baik. Sekarang kita belajar naibul fa'ili. Ini susunan mudhof ilaih ya. Nakira ketemu ma'rifat, maka susunan mudhof ilaih. Ingat ya, kalau seperti ini nanti antum bacanya mudhof ilaih. Kemudian tadi disebutkan naibul fa'il ini pengganti fa'il. Namanya pengganti fa'il berarti fa'ilnya awalnya ada, terus nggak ada, maka harus diganti. Nah gitu, bahasa mudahnya seperti itulah. Ya, naibul fa'il itu awalnya setiap fi'il, kan kaidahnya kita setiap kata kerja harus ada pelaku. Setiap fi'il harus ada fa'il. Bagaimana kalau fa'ilnya nggak ada? Harus dicari gantinya. Nah gitu, pokoknya mesti harus. Setiap kata kerja harus ada pelakunya. Nggak ada pelakunya bagaimana? Cari penggantinya. Nah gitu. Ini pelajaran kita sekarang. Contoh di sini tadi qadha. Allahu al-amra. Nggak usah diharokati lah ya. Kan udah tahu ya cara bacanya. Qadha fi'il madi mabni 'alal fathi li'annahu lam yattasil bi syai'. Mabni 'alal fathi muqaddara li'annahu lam yattasil bi syai' wa huwa atau wa hiya wa huwa fi'il mu'tal akhir. Allahu kasih lah ya. Allahu fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi dhamma li'annahu ismul mufrad. Al-amra maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi fathah li'annahu ismul mufrad. Ini asalnya ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul bi, standar lah. Inilah namanya jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah, kalimat yang diawali dengan fi'il. Bahkan ini jumlah fi'liyah yang paling komplit. Ada jumlah fi'liyah cuma fi'il dan fa'il, enggak ada maf'ul binya, ada. Tapi tidak masuk dalam pembahasan kita sekarang. Pembahasan kita sekarang harus komplit seperti ini. Ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul bi. Bagaimana kalau umpama fa'ilnya tidak ada atau tidak diketahui? Kan tadi alasannya ada ya. Fa'ilnya itu tidak diketahui atau tidak ada. Maka apa yang harus kita lakukan? Cari penggantinya. Cari penggantinya. Akan tapi syaratnya yang awalnya di sini fi'il madi biasa. Fi'il madi biasa
agar dia bisa dicarikan pengganti dari fa'ilnya, maka dia harus dirubah menjadi fi'il mabni lil majhul. Kalau misalnya qadha ini fi'il ma'lum, al-fi'lu al-ma'lum, maka dia harus dirubah menjadi al-fi'lu al-majhulu. Ini harus ini. Awalnya kalau fi'il ma'lum artinya apa? Kata kerja yang diketahui fa'ilnya atau pelakunya. Kalau fi'il majhul, iya, fa'ilnya tidak diketahui. Bagaimana cara merubahnya? Nah, kan sudah kita pelajarin. Coba antum lihat di al-fi'lu binadhari ila ma'mulihi. Oh, afwan. Al-fi'lu binadhari ila fa'ilihi, pasal kelima, halaman 47. Halaman 47. Ada kaidahnya. Bagaimana kita merubah fi'il madi menjadi fi'il madi ma'lum menjadi fi'il madi majhul. Coba, apa di situ disebutkan? Kalau fi'il madi, nah, di kasrah huruf sebelum terakhir, di doma huruf sebelumnya yang berharokat. Perhatikan di depan, mana huruf yang sebelum terakhir? Do. Maka do-nya kita kasrah. Kemudian di doma huruf sebelumnya yaitu qaf. Kudi nggak bisa seperti ini, maka dia yang awalnya ini dihidupkan menjadi kudi ya, dihidupkan. Ini majhul. Contoh juga, misalnya kataba, dirubah menjadi majhul. Bagaimana caranya tadi? Di kasrah huruf sebelum terakhir yaitu huruf ta, kasrah, doma sebelumnya, ku belakangnya tetap kutiba. Misalnya qara'a, tadi ada kata qara'a kan? Qara'a. Bagaimana cara merubahnya? Di kasrah sebelum huruf terakhir, di doma sebelumnya menjadi quri'a. Itu fi'il madi. Fi'il madi. Kalau fi'il mudhari' misalnya kata apa fi'il mudhari'nya apa? Yaktubu. Kenapa yaktubu? Mumtaz. Karena wazannya fa'ala yaf'ulu. Artinya tubuh. Bagaimana caranya di situ? Lihat. Kalau fi'il mudhari' cara membuat menjadi fi'il majhul di fathah. Di fathah sebelum terakhir. Mana yang sebelum terakhir? Ta. Ya, di fathah. Kemudian di doma awalnya. Ini tetap doma, yang belakang tetap menjadi yuk tabu, yang awalnya yaktubu menjadi yuk tabu. Qara'a fi'il mudhari'nya yaqra'u. Kenapa yaqra'u? Nah, fa'ala yaf'alu. Kalau kita majhulkan di doma sebelum di fathah sebelum terakhir, kemudian di doma awalnya menjadi yuqra'u. Nah, seperti itu saja. Diingat ini kaidahnya. Fi'il madi, coba tanpa lihat, ayo. Fi'il madi cara merubahnya di kasrah sebelum huruf terakhir, di doma semua huruf
yang berharkat di sebelumnya. Kapan itu terjadi? Nanti ketika kita ketemu fiil yang lebih dari 3 huruf. Ya. Seperti misalnya ini, istaf'ala. Istaf'ala. Bagaimana cara merubah menjadi majhul? Pakai kaidah tadi. Istaf'ala. Di kasrah sebelum huruf terakhir, ain ini tetap fathah. Di doma semua sebelum yang berharokat. Mana yang berharokat? Alif sama ta. Alif sama ta. Yang sukun tetap biarkan sukun. Menjadi ila. Istaf'ala menjadi ila. Nah, gitu caranya. Pokoknya yang berharokat di doma sebelum huruf terakhir di kasroh. Itu kalau fiil madi. Kalau fiil mudhari' di fathah sebelum terakhir, di doma awalnya saja. Di doma awalnya saja. Maka ini qadallahu al-amra, ketika dia sudah dimajhulkan, yang awalnya maklum dijadikan majhul, ini tandanya berarti pelakunya ini tidak diketahui, atau ini ada 4 minimalnya. Ada 4 minimalnya. Kenapa fiil itu dirubah menjadi mabni lil majhul? Yang pertama, pelakunya memang tidak diketahui. Yang kedua, pelakunya sudah diketahui, sudah maklum, mesti itu pelakunya. Contoh di dalam Al-Quran, khuliqal insanu dha'ifa. Khuliqa itu asal katanya khalaqa, kemudian dimajhulkan khuliqa al-insanu. Walaupun di sini fa'ilnya tidak disebutkan, tapi insya Allah kita semuanya sudah paham. Kenapa? Karena yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi terkadang fa'il itu dibuang atau fiilnya dirubah menjadi majhul karena pelakunya sudah maklum. Pertama tidak diketahui, yang kedua memang sudah diketahui, sudah pasti. Kemudian yang ketiga karena takut, bisa jadi takut sama pelakunya, maka fiilnya harus dirubah menjadi majhul. Yang keempat karena melindungi pelakunya, ini juga dirubah majhul. Ya, jadi minimalnya 4 ini. Fi'il maklum dirubah menjadi fi'il majhul. Lah kalau ini insya Allah sudah maklum, Allah lah yang menetapkan segala urusan. Ini kan? Qadallahul amra. Allah telah menetapkan segala urusan atau perkara-perkara. Maka walaupun fa'ilnya tidak disebutkan, yang awalnya dia maf'ul bi, maka dimajukan sekarang. Dia menempati tempatnya fa'il. Kalau sudah menempati tempatnya fa'il, awalnya nasab, maka harus di rofa. Qudiyal amru. Segala urusan telah ditetapkan. Siapa yang telah menetapkan? Allah Subhanahu wa taala. Sudah maklum. Kalau ini kalimatnya sudah maklum. Allah lah yang menetapkan segala urusan. Tidak ada satu perkara pun di dunia ini kecuali Allah yang telah menetapkannya. Ini berkaitan dengan takdir, qada wal qadar. Ya. Minimalnya ini gambaran dulu karena waktunya sudah tidak memungkinkan untuk kita lanjutkan. Minimalnya ini gambaran untuk naibul fa'il. Intinya antum harus dipatenkan lagi yang ini. Ini udah lama nih, jangan lupa. Cara merubah fi'il madi maklum menjadi fi'il madi majhul. Cara merubah fi'il mudhari' majhul maklum menjadi majhul. Pokoknya ini. Kalau sudah dapat, tinggal nanti antum yang awalnya maf'ul bi dimajukan saja, dirubahkan menjadi naibul fa'il. Maka ketika dia sudah naibul fa'il harus dirofa.
karena naibul fa'il termasuk isim yang rafa. Ya, kalau maf'ul bih kan isim yang nasab, makanya nasab. Tapi ketika dia sudah menempati tempatnya fa'il harus rafa. Tanda rafanya tergantung, karena di sini isim mufrad, ya maka kita kasih doma. Nanti kalau umpama dia isim musanna, tanda rafanya dengan alif. Kalau jamak mudzakkar salim dengan waw, dan seterusnya seperti yang di halaman 58 59. Kuncinya itu jangan dilupakan. Barakallahu fikum, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami dengan baik dan benar. Aku lihat astaghfirullah wa lakum wa lisal muslimina wal muslimat innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.